slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Proper Fitment di segmen Permen Manis Motor. Nah, kali ini nih pembahasannya agak menarik nih. Gue udah sama Mas yang di sebelah nih yang punya nih motor nih. Ya sama apa sih nih? Serius? Serius? Nah, nanti buat ngomongin motornya, kita sebelum itu iklan dulu. Sekarang kita perkenalan dulu nih sebelum ngomongin si Yamaha serius ini. Oke Mas, boleh perkenalkan dulu namanya siapa gitu. Silahkan. Ya, kenalin, nama gua Fikri Fajri, biasa dipanggil Fikri. Domisili gua di Condet. Di Condet, Jakarta Timur ya Mas ya? Iya. Gak begitu jauh lah kesini Mas. Jauh. Jadi Mas Fikri ini adalah pemilik Yamaha. Ini Yamaha apa sih Mas? Ini aslinya itu Vega R New 2007. Vega R New tahun 2007 Mas. Cuman gua udah rubah, gua ngikutin konsepnya Fiat Style ya. Jadi Sirius RC. Sirius RC. Jadi sebelum itu Yamaha Vega itu adalah nama yang di Indonesia Mas ya. Jadi di luar negeri itu kok nggak salah ada 3 nama ya Mas ya? Ada banyak sih sebenarnya. Ada Sirius ya? Sirius Vietnam. di Vietnam, terus Pak Nano di Thailand, Krypton di Argentina, terus sama Fuji di Amerika Latin. Fuji. Ah, itu gue baru dengar. Gue cuman baru tahu 3 tuh. Nah, dari segi bodi itu sebenarnya beda nggak sih Mas? Dari yang segala kayak tadi 3 itu? Kalau body sih mungkin beberapa ada yang berbeda ya. Salah satunya kalau buat dari yang signifikan itu di bagian dasi depannya. Dasi. Soalnya kan di setiap negara itu punya ciri khasnya masing-masing. Oke. Terus yang kedua itu pada bagian speedometer, papannya. Oh ya. Papannya juga punya ciri khas masing-masing, sama behel belakangnya. Jadi sama emang satu lagi knalpotnya. Oke, knalpot. Tapi emang bedanya nggak begitu mayor ya, nggak begitu banyak ya, minor ya. Banyak. Gitu. Untuk segala spek mesin sama Mas? Kalau buat spek mesin sama semua. Sama ya. Tadi udah disebutin nih sama Mas Fikri, ini Yamaha Vega R ini tahun 2007. Warna aslinya merah ya? Merah. Ini Mas, boleh ceritain nggak sih Mas, ini motor lu ambil dari baru atau second? Oke, gua mau cerita sedikit ya. Ya. Sebenarnya itu gua punya Vega itu ada 2. Yang pertama itu Vega lama, yang kedua Vega New ini. Alasan gua beli Vega itu mungkin karena pas zaman sekolah dulu gua minta beliin motor. Cuman dikasihnya yang Vega lama. Yang bentuknya kayak Fish Air? Yang kayak Fish Air itu. Udah tuh dipakai sampai gua kerja. Nah, terus juga sampai sekarang juga masih ada sih motornya. Kebetulan udah rubahan spek. Jadi udah nggak bisa dipakai harian. Oke. Nah, iseng juga nih di rumah pengen ngebangun motor, cuman labil nyari motor ini motor itu nggak srek. Ya udah ujung-ujungnya gue beli Vega New ini. Vega R New ini, berarti second. Second, gue beli second. Terus gue ngangkat ya tampilannya apa adanya dah. Ya. Emang kebutuhan buat konten gue juga sih, ya kan? Oh iya, sebelumnya gue juga udah, jujurnya gue juga pernah nonton sih Mas konten lo. Oh gitu ya. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu nih cerita dari nih Vega ya Mas, dari nol dibangun kan ya? Iya, dari nol. Yang lo bilang apa? Dari Vega bangke. apa? Vega bangke. Vega bangke. Dan sampai bisa dibawa touring ke Jogja, kalian bisa nonton di channel YouTube-nya, bisa sebutin dulu Mas di awal nih. Channel gua Fikri Kamov. Fikri Kamove. Kamove. Iya. Gitu. Jadi kalian subscribe YouTube-nya buat
Ini banyak motor-motor keren sih di channel Mas Fikri, terutama bebek ya. Bebek. Terutama motor bebek gitu. Oke, kita lanjut nih Mas ke ceritanya lagi Mas. Tadi kan cerita lu udah lo ambil nih. Lu ambil kondisi seperti di konten itu ya? Iya, kayak begitu tampilan apa adanya, terus juga mesin apa adanya, kaki-kaki apa adanya, pokoknya apa adanya dah. Pajak, alhamdulillah tewas. Kalau boleh dibisikin nih Mas, ambil berapa Mas dengan kondisi seperti itu? Dulu sih gua ngangkat murah ya, 1,5 juta. 1.500.000. Pajak tewas berapa tahun? Pajak tewas 2 tahun. 2 tahun. Warna aslinya? Warna aslinya merah. Merah hitam ya? Merah hitam. Kita lanjut ke pembahasan partsnya nih. Boleh? Dari atas dulu Mas, dari mulai speedometer. Oh, kalau buat speedometer, gua pakai kepunyaan Yamaha Jupiter MX ya. Jupiter MX. MX Old, pemasangannya ini sih PNP. PNP Mas? PNP. Nggak ada rubahan sama sekali di depannya? Nggak ada. Cakep sih kelihatannya. Cuman ini kayaknya emang anak-anak Vega pada gantinya ini Mas ya? Iya, dominan. Terus di dalamnya juga udah ada volt stabilizer ya? Voltmeter. Sorry. Voltmeter itu gua modif. Ya, tapi colokannya lumayan rapi sih Mas itu jatuhnya sih. Oke, kita lanjut nih Mas. Tadi speedometer. Nah, ini di luarnya ini ada list chrome. Ini variasinya dari di luar emang ada atau gimana Mas? Enggak, ini tuh sebenarnya sih kalau dari part Yamaha-nya itu nggak ada. Cuman ini tuh kayak variasi lama gitu Bang. Oh, oke. Warnanya chrome, tapi emang jadinya manis sih Mas. Iya. Soalnya kan chrome terus speedometer Jupiter tuh ada silvernya ya. Iya, ada garnisnya jadi juga. Nggak terlalu monoton banget kelihatannya. Gitu. Nah, nih gue lihat juga saklarnya ini udah beda Mas. Nah, kalau untuk saklarnya di sebelah kiri gua pakai punya Yamaha Vision Old. Vision Old ya. Terus yang sebelah kanannya gua pakai Saber. Terus untuk gasnya Mas? Oh, kalau untuk gasnya ini sebenarnya kalau banyak yang nanya sih, ini tuh banyak yang ngiranya itu ini gas spontan, padahal sih bukan. Nah, ini tuh sebenarnya itu gas Mio. Rumah gas Mio. Rumah gasnya Mio. Teman rapi sih Mas gitu ya. Nggak pating seliwet tuh kalau kata jatuhnya rapi sih, banget ini motor. Gue suka. Terus untuk hand gripnya pakai punya Kawasaki nih Mas kalau ya? Kawasaki apa ya? Kawasaki KZ ya. Terus bandulnya pakai hang ya Mas ini? Iya, hang. Udah sih dari stang itu aja. Oh, Spionnya Mas Fikri 125Z. Sama Exxon sama nggak sih Mas? Sama ya? Sama. Oke, terus untuk master rem nih Mas, lu kenapa pertahanin pakai master rem standar? Kalau standar karena ini ya, apa sih namanya, kalau gua lihat-lihat dari kayak pakai kaliper aftermarket yang lain, gua kurang tertarik. Oke. Bukan masalah biaya atau apa, cuman dari guanya kurang tertarik. Terus juga masih mumpuni Mas ya? Pertahanin yang standar, cuman gua ganti handle-nya aja. Handle-nya pakai apa Mas? Pakai CRG yang CNC. Oh, CRG. Ini di bagian atas, ini batok ganti baru Mas? Enggak, batok ya baru semua. Bodi baru semua berarti ya? Bodi full baru. Nah itu nanti kita pas bahas bodi Mas. Oke, siap. Untuk lampu nih Mas, standar atau gimana? Kalau reflektornya gue masih mempertahankan standar, cuman lampunya aja yang gue ganti pakai LED. Oh, lampu pakai LED merek apa Mas? Merek RTD itu. RTD. Ini buat malam lumayan lah. Oke, tadi kita mau bahas dasi ini, pakai dasi emang standarnya ya, nggak ada beda dari Vega luar juga nggak ada beda Mas ya? Terus spakbor nih, kayaknya agak beda nih Mas dari Vega yang ada di Indo. Ya, spakbor gue bedain karena balik lagi ya konsep gue Vietnam style. Nah, kalau gue ngeliat dari kayak forum yang ada di Vietnam itu, anak mudanya kebanyakan spakbornya itu dirubah pakai spakbor ini. Nah, kebetulan spakbor ini itu kalau di Indonya itu kepunyaan Yamaha Force atau Yamaha Vega Force. Oh, yang baru, yang Vega yang baru ya? Yang injeksi itu. Ini PNP Mas pemasangannya? Pemasangannya PNP, cuman penyesuaian di bagian segitiga depan doang. Ada dicok dikit? Enggak, agak maksa dikit. Oke. Berarti depan yang beda cuman di spakbor. Terus turun ke bawah nih Mas. Untuk velg ini masih standar ya Mas ya? Standar, Jupiter. Tadinya kan kalau nggak salah pakai RCB ya? RCB. Terus balikin lagi standar, emang kelihatan lebih OM sih Mas.
Ban mas, pakai apa mas? Kalau ban depan pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Ya, ukuran? Ukuran yang depan 80-80. 80-80. Ini kelihatannya masih niti sih mas. Terus ke pengereman lagi nih mas, pengereman depan. Boleh. Dis pakai apa mas? Nah, di sini nih agak nyeleneh. Nah, di sini disnya gue pakai kepunyaan sebenarnya sih aksesoris buat Mio. Aksesoris jenin Mio. Yang ukuran 260, cuman gue pengen pakai di Vega ini yang dirubah itu bracketnya doang. Oh, yang dirubah bracketnya doang. Sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada. Soalnya kan kalau bracket dari bottom shocknya ya, Mio sama Vega itu kan beda. Jadi gue ganti bracketnya pakai yang punya Vega. Yang buat dis 260 itu. Oke, terus untuk kaliper emang OM ya mas ya? Karena OM juga menurut gue masih mumpuni sih. Iya. Apalagi ini buat harian gitu ya. Terus udah sih ya mas ya, depan itu aja, simple motornya. Simple cuman ngeliatnya seger ya. Kayak jeruk. Kayak itu, jeruk coklat. Iya. Terus selang rem juga masih bawaan ya mas? Standarnya. Memang konsepnya OM Vietnam gitu ya mas, cakep, demen gue. Oke nih mas, kita lanjut mas ke bagian tengah nih mas. Boleh. Itu kunci kontaknya gimana mas? Itu udah rubah kayaknya deh. Iya, kalau kunci kontak gua pakai punya Miosol. Punya Miosol. Pemasangannya sih nggak PNP ya. Ada coak di body deck tengahnya. Oh iya. Cuman nggak begitu, nggak kelihatan sih mas. Iya, nggak begitu parah sih. Oh, nggak begitu kelihatan. Masih rapih coakannya. Masih rapi. Berarti kalau mau buka bensin masih dari sini mas? Iya, pakai kontak yang belakang. Oke. Nah ini terus ada apa namanya mas sebutannya mas? Keranjang tengah. Keranjang tengah. Ini bawaan apa mas? Atau variasi? Variasi ini sebenarnya variasi part jadul juga. Part jadul. Namanya apa? Valentino Rosso. Kalau di bungkusannya gue beli begitu namanya. Valentino Rosso. Tuh. Pembalapnya dari Jawa. Iya, soalnya kan tuh. Kodenya kan VR tuh. Iya, Valentino Rosso ya. Oke lanjut lagi mas ke bagian tengah nih. Ini kayaknya juga persnelingnya ganti mas ya? Persneling ganti. Persneling ganti pakai punya apa mas? Pakai Jupiter MXO. Jupiter MXO. Oh karena lo menyesuaikan dengan yang di Vietnam. Kalau nggak salah yang di Vietnam juga persnelingnya pakai ini. Iya ngikutin. Terus footstepnya sama. Footstep standar. Jadi emang PNP aja gitu ya? PNP. PNP kanan masih standar mas? Kanan standar. Standarnya bawaan Vega. Oke. Terus kita lanjut ke jok nih. Joknya lo beli baru atau gimana mas? Enggak, kalau jok ini gua cuman ganti kulit doang. Busanya masih yang bawaan. Oh. Masih bagus soalnya. Masih bagus ya? Iya. Jadi rapi sih emang? Iya. Rapi. Oke, nah ini nih bagian behel nih mas. Ini kayak beda nih mas. Beda. Ini behelnya behel apaan nih? Kalau behel ini kepunyaannya Mas Spark Nano Thailand. Spark Nano Thailand. Behelnya. Oke, kalau yang punya Sirius tuh behelnya gimana mas? Kalau behelnya besi dia. Oh sama kayak kita punya, cuman kayak Vega. krum dia, ada di krum. Oh, jadi emang lo ngincer yang modelnya nggak cuma besi melintang gitu dong mas ya? Bener-bener mau beda, ngikutin style sana lah, Fiat style. Bagian belakang juga kayaknya nggak ada rubahannya mas ya? Iya. Hanya shock. Tambahan doang sih itu. Oh mata kucing pakai NMAX ya? Bukan? Part jadul. Mata kucing ini? Oh part jadul. Part jadul. Ini pakai part jadul. Emang kayak semuanya part jadul tempel di sini mas ya? Dari Fiction Old, MX Old, terus Valentino Rosso. Nah shock nih mas, lo pakai apa mas? Kalau shock belakang ini gua pakai RCB ya, SB2. SB2 ya? Yang double click. Enak sih tapi shocknya nih mas ya? Alhamdulillah udah di ribbon ulang. Oh dari ribbon ulang? Udah enak jadinya, lebih enak sih. Ban belakang juga sama, ukurannya mas? Ukurannya 90/80. 90/80. Kita ngomongin modi sekarang. Tadi kan lo bilang warna asli ini merah dan hitam kan ya, kayak Vega R yang keluar di Indo nih. Tapi kenapa sekarang jadi warnanya oranye nih mas? Lo beli body atau lo ngecat? Bicara soal body, sebenarnya body ini tuh semuanya full baru ya. Full baru? Full baru. Terus juga buat bagian tengah, maksudnya dari bagian tengah ke depan ini gue bikin 2 set mas. Gimana tuh maksudnya mas? Ada yang buat sayap hitam sama sayap oranye. Nah kebetulan yang sekarang lagi pakai sayap oranye. Oh gitu. Terus berarti repaint ini mas? Iya repaint. Oh repaint.
Bukan aslinya serius ya yang lo masukin ya? Tapi di Vietnamnya ada warna ini? Ada. Oke. Makanya jadi gua pilih warna ini. Ada acuannya ya di sana. Kita bicarain stiker nih mas. Stikernya ini lo custom sendiri atau lu masukin langsung dari Vietnam ya mas? Nah, kalau stiker ini kebetulan gue custom sendiri mas. Custom sendiri? Jadi ukurannya itu emang kebetulan gue punya ini motor, ya gue bikin sepas mungkin, semirip mungkin. Oke. Jadi emang lu custom, karena kalau beli sendiri dari sana kayak harganya nggak make sense ya mas? Iya. Nggak make sense, jadi kalau bisa custom ya udahlah nggak apa-apa. Lagian kalau ke stiker juga nggak ngaruh ke safety mas ya? Iya, cuman buat pemanis aja sih sebenarnya. Pemanis. Berarti ini, tapi stikernya lu itu ya mas ya? Oh enggak, gua kira di apa namanya? Pernis di gitu. pernis, Enggak, pernis, ini cuman gua pakein laminasi aja sih. Atau enggak, yang stiker yang chrome, yang apa sih, yang pernis gitu loh. Iya, tahu. Buat ngelapisin, jadi biar kelihatan becek aja. Jadi ini overall Vega ini permainan warna dan stiker nih udah kelihatan bagus mas. Jadi emang modifikasi itu nggak perlu mahal gitu loh mas. Gue suka sih sama Mas Fikri ini. Oke. Apa cara dia konsepin motornya. Jadi sebelum lu beli juga lu udah kebayang kan mas di otak mau konsepin motor lu tuh kayak apa gitu, dan udah budgeting juga biar nggak over budget gitu ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Oke, kita lanjut ke bagian mesin nih mas. Tadi kan lu bilang ini motor bangke nih mas. Lo dapet kondisi mesinnya gimana mas? Boleh ceritain mas? Kalau pas pertama gua ngangkat ini, motor gua bawa jalan ya dari tempat pertama gua ngangkat. Oh, ini motor masih jalan? Masih jalan. Cuman ya gitu, ngebul mas di lampu merah itu. Sernya kena? Ser sih kena, klep juga kena. Nah di lampu merah itu ngebulnya ereking aja kalah mas. Sampai di belakang gua itu sampai gua ditegur. Mas motornya dimatiin aja mas. Pedes sih mata, pedes. Iya. Kan beda soalnya bau bakaran sama bau oli samping kan beda baunya. Terus. Ya udah tuh nyampe rumah, besokannya gue belah, ya gue ganti sehar sama klep. Tapi jeroan berarti yang lo ganti cuma sehar dan klep. Sisanya masih nggak apa-apa? Masih bawaan. Oke. Dan ini motor standar mas? Standar. Nggak borak, nggak apa? Nggak, paling naik sehar cuman oversize 50. Karena, itu kenapa mas bisa jadi oversize? Ya karena saya baret itu. Oh, gara-gara baret. Terus tadi yang sempat cerita nih, yang lu pas perjalanan ke Jogja, katanya motor sempat nge-gym tuh. Iya. Nah, itu pas gue balik dari Jogja, gue nemu, di Tegal ya, nemu jalanan sepi, gue nafsu, gue ngebut, di speedometer sampai 120. Belum ganti oli dari Jogja sampai dari Jakarta ke Jogja, Jogja ke Jakarta, belum ganti oli, motor ngancing langsung mati. Untungnya sih masih bisa hidup lagi untungnya, cuman sayarnya bunyi. Nah pulang dari sana langsung dah tuh ke bengkel naik lagi. Oh jadi awalnya udah oversize 50, terus nge-gym, nanti berarti ini oversize 100. Naik lagi. Jadi sebenarnya lu tadi cerita kan ke Jogja cuman pengen ngetes di motor kuat gak sih sampai sana? Enggak sih, sebenarnya ke Jogja pengen manasin mesin doang mas. Pengen inrain lah ya? Iya. Inrain. Nah oke nih mas, pertanyaan yang pertama nih mas. Ini motor sebenarnya alirannya apa mas? OM, yang tadi lu bilang ya, OM Vietnam, atau ada nama aliran lagi mas? Enggak sih, paling Fiat Look ya? Anak-anak sekarang nyebutnya Fiat Style. Fiat Style, Fiat Style. Jadi aliran kayak gini namanya Fiat Style. Gue tekanin lagi, Fiat Style ya mas. Nah, terus kalau boleh nih mas, bocorin harga untuk ngebangun motor di luar harga lo beli ya. Berapa mas? Kalau boleh tahu, sebutin angka depannya juga nggak apa-apa. Oh, kalau total semua sih ya, udah sampai jadi kayak begini, soalnya juga kan gua ngebangunnya dikit-dikit ya. Kalau gue hitung-hitung sih udah nyampe di angka 11 ya mas ya? Untuk jadi kayak gini, dalam, tapi mesin standar ya? Mesin standar. 11 juta, jadi buat lo yang pengen mainin Vega, siapin budget sekitar segitulah untuk jadiin motor lo ganteng kayak gini. Menurut lo penggunaan parts original tuh penting gak sih mas? Kayak maupun OM atau aftermarket ya mas? Kalau menurut gue sih itu sangat penting ya, soalnya kan kalau misalkan
kita pakai yang original kan satu emang QC-nya udah ketahuan, quality control dari pabriknya kan. Betul. Terus juga kalau misalkan kita pakai yang nggak original, ya pasti banyak yang bedanya lah. Contoh kayak misalkan kita pakai master rem depan yang KW itu KW, cuman kelihatannya kayak ori. Kan kadang ngerem suka endet-endetan atau apa gitu. Jadi lebih lo ke build quality-nya Mas ya. Jadi penting karena build quality-nya kalau part original lebih terjamin gitu kan. Lebih terjamin. Oke Mas, nih pertanyaan penting juga nih Mas. Menurut lo modifikasi yang proper itu seperti apa Mas? Kalau modifikasi yang proper bagi gue sih, yang pertama sih fungsi ya. Yang pertama paling fungsi ya. Terus yang kedua aman, terus satu lagi nyaman. Nyaman, berarti emang diperuntukannya Mas ya? Betul. Setuju sih. Fungsi sih, utama karena sepeda motor itu ya emang digunakan buat warawiri ya Mas ya. Jadi nggak nyusahin nih sih. Bener sih, gue setuju banget ya Mas statementnya Mas Fikri gitu. Ini Mas, kita udah di penghujung segmen ini Mas. Sebelumnya buat Mas Fikri juga terima kasih banget udah ngeluangin waktunya. Sekali lagi gue bilang terima kasih karena sama-sama. Ini sudah mau puasa Mas, kita mohon maaf lahir batin. Buat yang ada salah-salah kata, dan selamat berpuasa buat kalian yang menjalankannya. Semoga puasa tahun ini juga lancar aja. Amin. Mudik-mudik kalian juga lancar aja. Amin. Dan COVID ditiadakan lah. Amin. Biar kayak dulu menurun lah lagi. ya. Jadi boleh mudik asalkan mematuhi apa kata pemerintah aja ya, protokol ya gitu. Ya udah sekian dulu nih review motor Yamaha Vega R yang sudah dikonvert ke Yamaha Sirius RC Vietnam. Nah sebelumnya nih Mas, gue mau lu ngasih pesan dong Mas buat para modifikator yang anak-anak muda atau senior lah yang sekarang main motor atau mobil. Lu kasih pesan dong buat mereka Mas. Ya, pesan gue kalau emang misalkan teman-teman semua yang nonton video ini pengen ngebangun sebuah motor, coba kalau emang misalkan mau resto mod ya, contoh kayak gue, diutamain dulu tuh, dipatenin itu konsepnya mau kemana larinya. Terus yang kedua biaya, terus sama yang satu lagi ngopi. Soalnya kalau misalkan nggak ada waktu sama biaya nggak bakal jadi ngopi. Keren. Yang penting ngopi. Iya, ngopi. Oke nih Mas, terima kasih banyak Mas Fikri buat waktunya. Terakhir sebutin lagi dong Mas, YouTube lu, Instagram lu. Oh boleh. Untuk YouTube apa Mas? Kalau buat YouTube gua itu Fikri Kamuf. Fikri Kamuf, sekali lagi Fikri Kamuf. Tengah gua tampilin deh di sini. Boleh. Screenshotannya tuh. Terus IG-nya Mas? Kalau IG @fikrifajar. Fikri Fajar, gue tampilin lagi. Oke. Buat orang-orang yang mau main Vega R, nanya-nanya ke lu boleh nggak Mas DM? Wah, boleh. Semua orang yang DM gue mau nanya apapun pasti bakal gue jawab. Pasti bakalan dibalas kalian nama-nama teman ya Mas ya? Iya. Jadi, apa kayak lama, follow langsung IG-nya Mas Fikri. Dan subscribe langsung YouTube-nya Mas Fikri. Biar kita sama-sama berkembang Mas ya. Siap. Enak kalau kita sama-sama naik bareng gitu. Oke, sekian dulu segmen Permen Manis kali ini. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian informasi, kita mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Jangan lupa subscribe dan komen video di bawah. Motor apa lagi yang harus kita review, atau kalian boleh berdiskusi tentang motor yang ada di depan gue ini. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa juga follow Instagram Proper Fitment di @permen.media dan TikToknya di Proper Fitment. Oke, sekian dulu dari gue, Yoga. Bye.